Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi sistem koordinat. Adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini, kalian mampu untuk menentukan kedudukan suatu titik maupun garis pada sumbu koordinat atau bidang koordinat, atau juga biasa disebut dengan koordinat kartesius. Mempelajari sistem koordinat sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya yaitu kalian dapat mengetahui bagaimana cara membaca dena lokasi ataupun peta, serta dapat mengetahui garis lintang dan garis bujur terhadap suatu lokasi. Selain itu, bagi kalian yang bercita-cita menjadi arsitek, dengan mempelajari sistem koordinat dapat membantu arsitek dalam merancang dena rumah atau dena bangunan yang direncanakan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada dua garis yang saling tegak lurus. Garis yang horizontal atau mendatar disebut dengan sumbu X atau aksis. Sedangkan garis yang tegak atau vertikal dinamakan sumbu Y atau koordinat. Kedua garis tegak lurus tersebut dinamakan koordinat kartesius atau sumbu koordinat, atau bisa juga bidang koordinat. Koordinat kartesius biasanya atau pada dasarnya digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama. Pada kuadran ini, koordinat X positif dan Y positif. Kuadran kedua, koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Kuadran ketiga, koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Sedangkan pada kuadran keempat, koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Selanjutnya, menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Adik-adik sekalian, perhatikan bidang koordinat berikut. Ada 4 titik yang akan kita cari tahu letak atau titik koordinat pada titik tersebut. Yang pertama, perhatikan titik A. Jika kita tarik garis lurus ke arah sumbu X, maka dapat terlihat koordinat titik A pada sumbu X adalah negatif 4. Jika kita menarik garis lurus ke arah sumbu Y, dapat terlihat koordinat titik A pada sumbu Y adalah 2, sehingga dapat ditentukan koordinat titik A adalah negatif 4,2. Dengan cara yang sama, kita dapat menentukan titik koordinat dari titik B, C, dan D. Untuk titik B, koordinatnya 1,-2. Untuk titik C, koordinatnya 3,3. Dan titik D, koordinatnya negatif 2,3. Adik-adikku sekalian, untuk mengulang kembali, jadi
titik koordinat itu, untuk menulis titik koordinat dimulai dari sumbu X, kemudian sumbu Y atau X, Y. Materi selanjutnya, menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan Y pada kuadran. Perhatikan titik-titik yang ada pada sumbu koordinat, yaitu titik A, B, C, dan D. Fokus pada titik A. Titik A, seperti materi sebelumnya, mempunyai koordinat negatif 4,2. Nah, sekarang kita akan hitung berapa satuan jarak titik A dengan sumbu X, yaitu 1, 2 satuan. Sedangkan jarak titik A terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4 satuan. Dan titik A ini terletak pada kuadran kedua. Nah, seperti materi yang dijelaskan sebelumnya, kuadran kedua, koordinat sumbu Y bernilai positif, sedangkan sumbu X bernilai negatif. Agar lebih jelas, adik-adik sekalian, perhatikan tabel yang ada pada slide, yaitu tabel jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada kuadran. Titik A dengan koordinat negatif 4,2 berjarak 2 satuan dari sumbu X dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y, terletak pada kuadran kedua. Titik B dengan koordinat 1,-2 berjarak 2 satuan dari sumbu X, 1 satuan dari sumbu Y, dan terletak pada kuadran keempat. Titik C dengan koordinat 3,3 berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y, serta terletak pada kuadran pertama. Titik D dengan koordinat negatif 2,3 berjarak 3 satuan dari sumbu X, 2 satuan dari sumbu Y, serta terletak pada kuadran kedua. Nah, adik-adik sekalian, sekarang perhatikan bidang koordinat berikut. Ada 8 titik, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sebagai refleksi dari materi tadi, adik-adik sekalian, tentukan titik koordinat dari setiap titik tersebut, kemudian tentukan jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Agar lebih mudah, adik-adik sekalian bisa buat tabel seperti contoh yang telah ada pada slide sebelumnya. Cukup sekian pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan materi yang tadi dijelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.